Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sekarang kita masuk pada inti pertemuan kita pada pagi hari ini. Sharing firman Tuhan yang akan mengambil tema, bagaimanakah orang mati dibangkitkan, dengan tubuh apa datang kembali. 1 Korintus 15, dan akan dibawakan oleh Pastor Michael Dudijaya. Silakan Pastor Michael Dudijaya, waktu dan kesempatannya saya persilakan. Oke, salam semua. Terima kasih Pak Yohanes. Oke, izin saya share dulu screen-nya, bahannya. Nah, pagi ini kita akan belajar, kita akan sharing, kita akan satu sama lain nanti dilanjutkan dengan diskusi ya terkait 1 Korintus 15. Ayat ini panjang dan sebenarnya kalau mau dikembangkan banyak kembangannya. Ya, banyak kembangannya, tapi kita hanya memfokuskan pada pembicaraan yaitu terkait Yesus, ya tentunya, dan kebangkitannya. Dan yang paling akhir kita akan melihat bagaimana kebangkitan itu kita sekarang. Ya, apa makna kebangkitan itu untuk kita sekarang, bukan nanti. Ya, bukan nanti, tapi sekarang. Nah, kita baca dulu ayatnya ya, di 1 Korintus 15, ayat 1 sampai 2. Ayatnya ada di samping kiri ini ya, ada di samping kiri. Ininya, oke. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu. Dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu, kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang kepadanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Nah, ini ayat ini yang harus benar-benar kita jadi pertanyaan buat kita nih. Ya, ketika Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus, ada satu hal yang ditekankan bahwa harus berdiri teguh. Ya. Dan berpegang kepada Injil itu. Kalau enggak sia-sia saja menjadi percaya. Nah, kenapa ini ada kalimat ini? Kenapa Rasul Paulus menuliskan ini? Kalau enggak sia-sia saja menjadi percaya. Nah, ini pertanyaan juga buat kita sekarang. Ya, kita udah pegang Injil mati-matian, tapi ujungnya kita, oh ternyata sia-sia aja menjadi percaya nih. Nah, ini adalah menyangkut pemahaman kita. Ya, menyangkut pemahaman. Di 1 Korintus 15 ini bicara sesuatu yang sebenarnya paling dasar. Sesuatu bukan sesuatu yang wah, bukan sesuatu yang dalam, bukan sesuatu yang gimana, tapi sesuatu yang dasar, yang seharusnya dimengerti, yang seharusnya hidup di dalamnya. Nafas, setiap nafas kita hidup di dalamnya. Dan ya sudah, akhirnya nafas itu berakhir, kita tetap dalam pemahaman ini, tidak berubah. Kita lanjutkan. Sebab sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Perhatikan ada kata sangat penting. Ya, sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah, ya, jadi Rasul Paulus telah menerima hal yang sangat penting ini langsung. Pertanyaan langsung dari siapa? Ya, nanti akan penjelasannya ada. 1 Korintus 15 ayat 3-8. Bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Pertama ya, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Yang kedua, bahwa ia telah dikuburkan. Yang ketiga, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Keempat, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang,
tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Jadi pertanyaan di atas adalah, dari mana hal yang sangat penting ini diterima Rasul Paulus secara langsung, yaitu dari Yesus Kristus, dari Tuhan Yesus Kristus yang telah mati karena dosa-dosa kita, yang telah dikuburkan, yang telah dibangkitkan pada hari ketiga. Kemudian dia menampakkan diri. Ini urutannya sangat penting, tidak bisa dilompat ya, harus mati dulu, dikubur, dibangkitkan, baru menampakkan diri. Dan kita lihat urutan di sini itu sudah berbicara sesuatu yang sangat luar biasa. Ada urutannya, Tuhan itu menampakkan diri kepada siapa dulu. Ya, karena kenapa hal ini dituliskan Rasul Paulus? Ini ada sesuatu hal penting yang ternyata kalau kita lihat catatan sejarah, surat di 1 Korintus dan 2 Korintus ditulis tahun 55 Masehi. Ya, kalau kita lihat, Kristus, Yesus, menyerahkan nyawanya pada tahun 33. Jadi ada sekitar 20 tahunan lebih. Ya. Ternyata pemahamannya bisa berubah. Ya, pemahaman sudah bisa berubah di tengah masyarakat waktu itu. Nah, makanya Rasul Paulus perlu menekankan lagi ini. Dan dia harus membuktikan bahwa apa yang disampaikannya benar. Bahwa Yesus telah menampakkan diri kepada Kefas, ke-12 murid. Lebih dari 500 saudara sekaligus. Nah, ini hal yang sangat penting. Pertama, kita lihat dulu ya. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Oke, kita lihat. Nah, dikatakan gini, Christ died. Jadi, Kristus itu mati. Saya ulang ya, Yesus itu mati. Tetapi, murid-murid, ya, yang tadi yang dia menampakkan diri sudah dia bangkit, itu have fallen asleep. Jadi, orang percaya, ya, orang yang percaya kepada Yesus, orang yang telah diubahkan, itu tidak mati, tapi tertidur. Ya. Makanya di sini kita lihat kan, ada yang masih hidup, ada yang tertidur. Nah, ini bedanya. Ini penting ya, karena ini penting, maka ditulis sangat penting. Yesus mati. Ya. Murid-murid yang percaya, itu dikatakan tidur. Ya, pada saat mereka menghembuskan nafas terakhir, itu dikatakan tidur. Tapi yang masih menghembuskan nafas, itu dikatakan masih hidup. Nah, ini sangat penting ya. Ini urutannya kita mesti satu-satu nih. Kalau enggak, kita akan bingung lihatnya. Oke, maka dikatakan Yesus mati. Tapi orang-orang percaya dikatakan tidur. Bagaimana orang yang tidak percaya Yesus? Ya mati. Nah, simpelnya seperti itu kan? Oke, kita lanjut. 1 Korintus 19 ayat 9 sampai 11. Tetapi aku, nah ini Rasul Paulus menjelaskan mengenai dirinya ya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua. Jadi gini. Kenapa Rasul Paulus yang terakhir Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Rasul Paulus. Dia yang paling terakhir. Coba urutan dari Kefas, ya, Petrus, ke-12 murid, 500 saudara sekaligus, berarti yang mengikuti, dan orang-orang ini adalah menyaksikan ketika Yesus disalib, dan mereka menyaksikan ketika Yesus menghembuskan nafas terakhir, mereka menyaksikan ketika lambungnya ditusuk, mereka menyaksikan ketika dia dicambuk dan sebagainya, dihina dan sebagainya, dimahkotakan dulu, mereka melihat ini semua. Ya, kemudian kepada Yakobus dan kemudian kepada semua rasul lagi. Nah, kemudian terakhir kepada Paulus, Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus mengatakan begini, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah,
Aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Perhatikan, ini tidak sia-sia. Sebelumnya Rasul Paulus sudah mengingatkan, kecuali kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Nah, makanya Rasul Paulus perlu menekankan ini di sini. Kasih karunia dianugerahnya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Jadi kalau kita lihat Rasul Paulus, hari lepas hari dia berhadapan dengan maut, dia berhadapan dengan banyak hal yang mengancam dan sebagainya, bukan sekedar kondisi alam, tapi dia juga berhadapan dengan manusia-manusia. Rasul-rasul yang lain pun, para pengikut Yesus yang lain pun menghadapi yang sama. Tetapi kenapa mereka bekerja lebih keras? Karena ada kasih karunia. Bukan karena mereka menganggap kalau mereka mempertobatkan satu orang, memperkenalkan Yesus Kristus sebagai juru selamat kepada satu orang, mereka dapat reward. Bukan itu pemahamannya. Atau mungkin bukan berarti terus mereka supaya kerja keras memberitakan firman Tuhan supaya rumah mereka yang katanya megah di sana, bukan seperti itu maksudnya. Tapi semata-mata karena kasih karunia Allah lah yang ada di dalam mereka, mereka jadi giat. Nah, itu pertanyaan juga kepada CCM. Buat apa kita semua bekerja? Buat apa kita online? Buat apa kita memberitakan sini? Buat apa istilahnya bahkan ujung-ujungnya kadang-kadang dikatakan sesat lah atau dikatakan apalah? Buat apa? Intinya satu, karena ada kasih karunia besar di dalam kita yang kita akan ceritakan ke orang lain. Cuma sekedar itu aja. Nah, kasih karunia adalah sesuatu booster, sesuatu kekuatan yang membuat kita mau melewati itu semua. Nah, ini yang dikatakan Rasul Paulus. Dan yang kita pun mengalaminya sekarang. Kalau kita memberitakan firman Tuhan, kita menceritakan kasih Kristus hanya semata-mata untuk imbalan, suatu saat kita akan kecewa. Dan nggak aneh kan banyak orang akhirnya kecewa, akhirnya murtad, akhirnya tidak percaya lagi Yesus, tidak lagi percaya Tuhan, karena kenapa? Mereka nggak terima imbalan. Padahal mereka nggak ngerti, kasih karunia itu sesuatu yang lebih daripada imbalan. Kasih karunia adalah kehidupan. Dan itu sekarang, ya, bukan nanti. Oke, saya lanjut. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari... saya balik sini dulu ya. Supaya kita lihat urutannya. Kristus telah mati, dikuburkan, kemudian kita bicara mengenai dibangkitkan. 1 Korintus 15 ayat 12-15. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kami yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Nah, ini permasalahannya. 20 tahun dari kematiannya, ya, sekitar 20 tahun, tahun 55, Yesus mati menyerahkan dirinya tahun 33. Ternyata ada orang yang mengatakan bahwa dia nggak bangkit. Pertama adalah orang ternyata ada memahami, bahkan mungkin murid-muridnya terkontaminasi dengan pengajaran yang berkembang waktu itu bahwa Yesus nggak bangkit. Bukan ada mengatakan mungkin dia koma dan sebagainya atau segala macam lah atau orang lain lah. Nah ini pemahaman yang berkembang. Nah padahal Kristus itu bangkit dari antara orang mati. Orang mati bukan sleep tadi ya, bukan orang yang tidur, tapi benar mati karena Yesus mati. Ya, para pengikutnya dikatakan percaya Yesus itu tidur, tapi Yesus mati. Ya, orang-orang yang lain pun mati, yang di luar orang yang percaya kepada Yesus itu mati. Yesus juga mati. Ya, kita lanjut. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ya. Jadi Yesus dibangkitkan dari orang mati, dan orang mati yang lain pun dibangkitkan. Oke. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu.
Buat apa kita bersusah payah dalam hidup ini, bahkan sampai memilih untuk memberitakan kabar baik ini, kalau kita tidak percaya dia dibangkitkan? Ini pemahaman percaya ini bukan saya percaya bukan. Itu dalam setiap aspek kehidupan kita percaya kuasa kebangkitan itu. Kuasa kebangkitan itu yang paling penting. Hakikatnya bukan sedang, kalau percaya Yesus bangkit, ya saya percaya. Tapi pada waktu kehidupan ini menerpa kita, persoalan kehidupan menerpa kita meragukan benar bangkit nggak sih dia? Kok saya mengalami kehidupan yang seperti ini? Nah, itu pentingnya kita harus, makanya dikatakan yang penting adalah kita memahami dulu kebangkitan orang mati. Mari kita lihat kata kebangkitan. Ini dikatakan ada rise, bangkit, kemudian ada resurrection. Ya, bahasa ininya anastasis atau kebangkitan orang mati itu adalah nekron. Ya, ini kita lihat bahasanya adalah orang mati dikatakan nekron. Jadi yang dibangkitkan adalah Yesus, kemudian Yesus akan membangkitkan yang lain dengan kematiannya. Ya, orang mati yang dibangkitkan ya, bukan yang tidur tadi. Oke, kita lanjut. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus, padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau Anda kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, jadi ada dua hal yang Rasul Paulus katakan di sini. Kalau Kristus itu tidak dibangkitkan dari orang mati, dan kalau orang mati tidak ada kebangkitan orang mati, maka sia-sia aja apa yang dia sampaikan, sia-sia juga kita percaya. Dan lebih daripada itu, maka ya Rasul Paulus katakan, ternyata kami ini berdusta sebenarnya terhadap Allah. Ya, kalau Yesus tidak dibangkitkan dari orang mati. Nah, ini sangat penting ya, dibangkitkan. Jadi kita lanjut. Di 1 Korintus 15 ayat 16 sampai 18. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Perhatikan 2 kali diucapkan, 3 kali ya, waktu pembukaan, Rasul Paulus mengatakan, sia-sia saja menjadi percaya. Kemudian, di sini, diulang lagi, sia-sia juga kita percaya. Kemudian yang di sini diulang lagi. Berarti ada 3 kali pengulangan mengenai makna dari mengingatkan bahwa jangan sia-sia kepercayaan kita itu. Ya, nah, mari kita lihat. Mari kita lihat bahasa ininya ya. Orang mati dikatakan nekron atau nekroi ya. Nah, kemudian dikatakan orang-orang yang tidur. Itu adalah koimetenses, ya, berarti have fallen asleep. Beda ya, orang mati dan orang yang tidur. Tertidur ya, tertidur. Nah, ini beda. Jadi ini yang kita harus pahami bahwa kalau orang mati tidak dibangkitkan, ya, Kristus juga tidak dibangkitkan. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka kita sekarang masih hidup dalam dosa itu. Nah, saya ulang ya. Kalau orang mati tidak dibangkitkan, Kristus juga tidak dibangkitkan. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia kita percaya. Dan kita masih dalam dosa. Ya. Dan apa akibat dari dosa itu? Berarti binasa. Nah, yang binasa ini juga adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Maka sia-sia semuanya. Orang nggak percaya binasa, orang tidak percaya binasa, orang percaya juga binasa. Karena semua masih dalam dosa. Ya, jadi sia-sia semua. Kalau tidak ada kebangkitan, kalau Yesus tidak dibangkitkan dari
orang mati. Nah, ini penting ya. Nah, sekarang kita lanjut coba lihat. Kita lihat lagi. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, saya ulang ya, hanya dalam hidup ini saja, ya, menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jadi pengharapan kepada Kristus bukan sekedar sekarang, bukan sekedar nanti, tapi adalah dari sekarang sampai selama-lamanya. Kalau kita cuma sekedar mengharapkan sekarang, kita malang banget ya. Kita nggak tahu sudahnya apa. Nah, tapi kita lihat. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Dari antara orang mati, dari orang-orang yang telah meninggal. Ya, kita akan lihat ya, yang benar itu yang mana. Sebab sama seperti maut, datang karena satu orang manusia. Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Saya ulang ya, perhatikan, ini yang benar. Kita lihat. Ya. Nekron, ini adalah orang mati. Ini adalah Kristus dibangkitkan dari orang mati. Jadi orang mati dulu karena mereka keturunan Adam. Ya. Orang ini mati. Jadi keturunan Adam sampai kepada Yesus, ya, ini semua mati. Karena dosa. Dikatakan mati. Kemudian, Yesus menyerahkan mati di kayu salib, dan dia dibangkitkan. Sesudah kebangkitannya, ya, orang percaya. Yang dikatakan tadi dia menampakkan diri kepada Petrus, ya, Kefas, Petrus, Simon Petrus, kemudian sampai kepada Rasul Paulus dan 500 orang. Nah, ini yang percaya ini adalah dikatakan have fallen asleep. Ya. Jadi, Yesus adalah yang sulung dari kebangkitan orang-orang yang percaya. Saya ulang ya. Kristus dibangkitkan dari orang mati. Dari Adam sampai kepada Yesus. Dia dibangkitkan dari orang mati. Sesudah itu, orang yang percaya kepada keselamatan itu, ya, Yesus menjadi yang sulung dari kebangkitan orang yang percaya. Ya, sebenarnya ada kata yang lebih dalam lagi, nanti kita lihat di ayat selanjutnya. Tapi kita bilang aja sini, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ya, sebagai orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut, death, atau thanatos, ya, maut, bahasa Indonesia thanatos, datang karena satu orang. Demikian juga, jadi siapa yang mendatangkan maut ini? Maut ini datang kepada siapa? Kepada Adam. Ya. Demikian juga kebangkitan orang mati karena datang karena satu orang. Siapa? Ini Yesus. Ini Adam. Ini Yesus. Ya. Maut datang kepada Adam. Adam dan keturunan sampai kepada Yesus hidup dalam maut. Maka dikatakan mereka orang mati. Kemudian, Yesus dibangkitkan dari orang mati itu semua. Ya. Nah, saya lanjut. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Ya, keturunan Adam. Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Will be made alive. Ya, ini sangat penting nih. Berarti semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Siapa orang ini? Orang ini adalah orang-orang sesudah Yesus bangkit, ya, dia bangkit dari orang mati, dia menjadi sulung dari semua orang yang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, termasuk kita, sampai selama-lamanya.
Orang itu hidup, dihidupkan kembali dalam persekutuan Kristus. Bukan sesudah mati. Kita sekarang lagi bernapasnya sekarang ini bicaranya. Bukan bicara dunia orang mati, bukan bicara nanti. Tapi sekarang, ya. Sekarang. Jadi kita itu hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Sekarang pada saat dengar Zoom meeting ini. Bukan nanti nunggu kita mati, nunggu kita dikubur. Bukan nanti itu bernafas berakhir. Ya. Tapi sekarang kita hidup. Alive, bicara hidup sekarang, bukan nanti. Ini bukan bicara dunia orang mati, bukan bicara dunia roh, tapi kita bicara dunia sekarang, bicara kehidupan sekarang. Ya, kita lanjut, makin menarik ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, perhatikan ini. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Jadi harus ada urutan. Gak mungkin urutannya lompat. Hitung, 1, 2, 3, 4. Gak mungkin orang hitung 1, 3, 4. Gak bisa kan? Sebelum 3 ada 2. Jadi harus urutannya harus benar. Maka dikatakan, Rasul Paulus mengatakan, inilah kebenarannya. Ya. Ayo kita lihat. 1 Korintus 15 ayat 23 sampai 26. Kristus sebagai yang sulung. Nah, ini bicara hanya konteksnya kepada orang percaya. Ya. Karena kenapa? Orang mati itu dari Adam sampai Yesus sudah dibangkitkan. Jadi sekarang konteksnya bicara adalah orang sesudah kebangkitan Yesus. Sudah keselamatan itu. Maka dikatakan, kalau orang percaya, nafasnya berakhir, itu dikatakan tidur. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana orang yang belum nafasnya berakhir seperti kita sekarang yang lagi mendengarkan Zoom meeting. Kita lihat urutannya ya. Kristus sebagai yang sulung. Sebagai buah sulung dari kebangkitan itu ya. Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu, perhatikan ada kata sesudah itu, mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Nah, ini pada waktu kedatangan ini yang ada yang percaya sudah datang, ada yang percaya belum datang, masih nanti, ada yang percaya ya sudah datang atau belum datang, ya bingung sendirilah. Ya, kita lihat dulu, saya nggak bicara masalah waktu kedatangannya, kita lompat dulu sebelum memahami ini ya. Saya ulang, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Saya lompat dulu ya. Kemudian tiba kesudahannya. Berarti kalau tiba kesudahan berarti selesai kan? Ya. Kristus sebagai yang sulung, sesudah itu kita menjadi miliknya, kemudian tiba kesudahannya. Kalau tiba kesudahan berarti berakhir. Yaitu kapan berakhir? Yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Kita dengar lagu tadi ya, dalam bahasa Ibrani-nya, bagaimana kasih itu tidak dapat memisahkan kita, karena Tuhan sudah membinasakan segala pemerintahan. Pemerintahan tidak dapat melawan kita. Pemerintahannya bukan pemerintah negara ya, ini bukan bicara darah dan daging. Ini berbicara sesuatu pemahaman yang lain di luar itu. Ya. Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Kesudahannya adalah ketika dia menyerahkan kerajaannya, di mana sebelum dia menyerahkan kerajaannya, Yesus telah membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, kekuatan. Karena kenapa? Dia harus memegang pemerintahan sebagai raja. Makanya harus dimusnahkan dulu. Sekali lagi, ini bukan bicara pemerintah negara atau apa ya. Ini bicara sesuatu makna yang rohani. Nah, dia binasakan, kemudian memegang pemerintahan. Kemudian, sampai kapan ini dilaksanakan? Sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Nah, sesudah Allah meletakkan semua musuh di bawah kaki, dia setelah mengalahkan ini, kemudian Allah meletakkan semua musuhnya, maka Yesus menyerahkan kerajaan itu kepada Allah Bapa. Ini urutannya ya, ini urutannya. Kemudian musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Maut itu sendiri, ya, death atau thanatos tadi.
Itu yang terakhir dimusnahkan. Nah, kita lihat kan bahwa Yesus dibangkitkan dari orang mati atau telah dibangkitkan dari maut, dia telah mengalahkan maut. Ya, maka dikatakan dia sebagai yang sulung. Urutannya saya ulang ya, Kristus sebagai yang sulung, sesudah itu, kemudian tiba kesudahan yang ini, kemudian yang terakhir, maut. Jadi nggak ada lagi udah, selain dibinasakan, maut udah. Nah, pertanyaannya, dia sudah datang belum? Ya. Kalau dia belum datang, kita nggak bisa klaim ini, bahwa kita dalam kerajaannya. Kita nggak bisa klaim bahwa pemerintah segala penuh kekuatan telah dikalahkan Yesus. Kita nggak bisa klaim bahwa Allah telah meletakkan semua musuh di bawah kakinya, karena dia belum datang. Atau yang lebih lagi, kita nggak bisa klaim maut bahwa tidak berkuasa lagi atas kita. Kita tidak bisa dibinasakan maut. Karena kenapa? Dia belum datang. Ya, saya ulang ya. Urutannya, menurut urutan, Kristus sebagai sulung, sesudah itu mereka menjadi pada waktu kedatangannya. Jadi pada waktu dia datang, ya, kita menjadi miliknya. Kemudian sesudah kedatangannya, tiba kesudahannya. Hal ini, kemudian terakhir adalah maut. Jadi urutannya bahwa Yesus Kristus telah datang. Makanya dikatakan Rasul Paulus menulis, dia menampakkan diri kepada ini, dan kepada ini. Ini urutannya, nggak bisa dilompatin. Ini urutannya. Kemudian kita lihat ayat selanjutnya. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus, tidak termasuk di dalamnya. Jadi dengan kata lain, siapa telah menaklukkan itu di bawah kaki Kristus? Itu Tuhan, itu Bapa. Itu tidak termasuk di dalam ini pengertian bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan. Ya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia. Anak atau Yesus menaklukkan dirinya di bawah Bapa. Ya. Yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Nah, ini pemahamannya di sini ya. Kita loncat dulu yang ini, kita lompatin dulu. 1 Korintus 15 ayat 29-32. Jika demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka semua dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Dan kami juga, mengapa kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Ya, bahwa yang hal-hal di atas ini dikatakan adalah, aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apa gunanya hal itu bagiku? Ya, ini sebenarnya bahasanya bukan binatang buas secara harimau dan sebagainya. Ini adalah pemikiran manusia. Ya, maka ditulis di ini perjuangan kita bukan melawan darah dan daging di Efesus ini. Ini adalah pemikiran manusia, pemerintahan, ideologi dan sebagainya. Nah, apa guna hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Dengan kata lain, kalau kita tidak percaya Yesus dibangkitkan dan telah datang, ya udah ngapain kita makan dan minum aja. Apalagi kalau nggak sia-sia, ya percuma dong. Nikmatinnya hidup besok kita mati. Dan mati juga nggak tahu, ya sudah mati aja. Kayak kucing mati, ya udah mati gitu. Nah, kita kan bukan, kita manusia. Oke, kita lanjut. 1 Korintus 19 ayat 33-4. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Jadi pergaulan yang buruk ini bukan sekedar bergaul dengan pencuri lah, pembunuh, bukan itu intinya. Pergaulan yang buruk ini adalah berbicara mengenai bergaul dengan orang yang mempunyai pengajaran yang aneh, yang salah-salah, yang berlawanan dengan Injil. Nah, ini arti dari ayat ini. Ayo kita lanjut selanjutnya. 1 Korintus 19 ayat 35-37. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan?
Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Nah, ini pertanyaannya kan. Kemudian terus lagi, hai orang bodoh, apa yang kau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dulu. Dan yang kau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Jadi pemahaman gini, yang ditaburkan, yang mati itu adalah, yang dicontohkan sini tanaman ya. Tanaman ini bukan tanaman yang dicangkokkan atau tanaman yang diokulasi, tapi adalah biji yang dilempar ke tanah, ya, dikubur, dan biji itu akan tumbuh. Nah, dalam pengertian adalah biji ini mati dulu, dikubur dalam tanah, baru dia tumbuh. Kalau tanaman beda apa dengan tanaman yang dicangkokkan, ini udah ada yang hidup, dicangkokkan tanaman ini. Ya, nah, pemahamannya bukan itu. Pemahamannya adalah mati dulu. Siapa yang mati? Kita mati dulu. Sebenarnya kita ini udah mati sebenarnya. Dulu ya, kita mati sebelum kita percaya Yesus, kita tuh mati. Nah, karena kita keturunan Adam kan, kita mati. Tapi ketika Yesus dibangkitkan dari orang mati, maka kita bukan orang mati lagi. Kita orang yang hidup. Ya, karena kita dibangkitkan. Nah, pertanyaan dengan tubuh apa mereka datang kembali? Nah, datang kembali ini, kita lihat ya. Kita lihat dulu, kita lanjutkan dulu. 1 Korintus 15 ayat 38 sampai 39. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ya, ini ada satu kata yang sangat luar biasa ya. Memberikan kepada suatu tubuh. Berarti beda dong tubuh yang dulu, ya, tubuh yang mati itu dengan tubuh yang baru. Berbeda kan? Ya, ini tubuh ini berbeda sendiri dan dia mati dulu dan dia tumbuh. Nah, ya, tetapi Allah memberikan kepada satu tubuh seperti yang dikehendakinya. Jadi tubuhnya adalah body ya, body soma, as he has designed. Jadi tubuh yang baru ini, yang berbeda dengan tubuh yang mati itu tubuh yang baru ini didesainnya sendiri. Tuhan mendesainnya lagi. Luar biasa ya. Tubuh yang akan dibangkitkan ini, yang dikatakan datang ini adalah tubuh yang berbeda dengan tubuh yang dulu. Tubuh yang dulu itu tetap mati. Sekarang, saya bicara sekarang. Kita lagi mendengar Sumi bicara sekarang, bukan dunia orang mati. Sekarang, ya, sebelumnya kita, tubuh kita ini mati. Ketika kita percaya Yesus, maka tubuh yang mati itu dikuburkan dan tubuh yang baru. Tubuh yang baru, ya, yang telah dia desain. Ya, Tuhan telah desain itu. Ia memberikan kepada tiap biji tubuhnya sendiri. Nah, ini berbeda kan tubuh yang dulu dengan tubuh yang baru yang telah didesainnya. Itu apa? Tubuhnya sendiri yang diberikan kepada dia. Makanya Rasul Paulus menekankan di sini biar mengerti di para jemaat di Korintus dan kita semua. Bukan semua daging sama. Daging manusia daging manusia lain daripada daging binatang. Lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Dengan kata lain, daging aja, ini tubuh ya, saya katakan ini tubuh ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu tubuh. Nah, di dalam tubuhnya ada daging. Ya, ini daging nih. Ya, ini daging. Nah, daging ini, daging manusia ini beda dengan daging binatang, beda dengan daging kucing, beda juga dengan daging burung, beda juga dengan daging ikan. Rasul Paulus menuliskan ini supaya kita mengerti bahwa tubuh yang dimaksud ini itu berbeda dengan tubuh yang dulu. Nah, dikatakan daging adalah subs, flesh, daging. Ya, itu beda. Daging aja, daging manusia, daging binatang, daging burung, dagingnya beda. Jadi, Rasul Paulus menekan di sini adalah beda lu tubuh yang dulu, tubuh kamu yang dulu itu beda dengan tubuh yang sekarang. Ya, oke, kita lanjut ya. Semoga nggak bingung ya, karena ini perlu satu-satu nih. Nah, ini dijelaskan lagi. 1 Korintus 14 ayat 40-41. Ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi. Dibedakan kan? Ya, daging tadi sudah dibedakan. Daging manusia, daging binatang beda. Tubuh pun dibedakan.
Ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi, ya, kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Ya, tubuh aja berbeda, tubuh sorgawi dan tubuh dunia itu beda. Kemuliaannya pun beda. Nah, Rasul Paulus menjelaskan lagi, kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Tubuh aja berbeda, kemuliaannya pun berbeda. Ya, kemuliaan mata itu beda dengan bulan dan bintang-bintang. Ya, dibedakan nih semua. Semakin jelas ya bahwa tubuh sorgawi beda dengan tubuh duniawi. Kemuliaan tubuh sorgawi beda dengan kemuliaan tubuh duniawi. Nah, pertanyaannya kita nih sekarang sudah punya tubuh sorgawi belum? Sudah punya kemuliaan tubuh sorgawi belum? Atau nanti? Nah, oke, kita lanjut. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditabur dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah. Atau mati ini ya. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Ya. Jadi, kita sekarang yang masih bernafas, ya saya tekankan yang masih bernafas yang mendengarkan Zoom ini, kita mempunyai tubuh alamiah, tapi kita juga mempunyai tubuh rohaniah. Ya. Mempunyai tubuh rohaniah juga. Bukan nanti tunggu kita menembus nafas terakhir, tapi sekarang ada dua, ya, tubuh alamiah dan tubuh rohaniah. Nah, tubuh alamiah itu binasa, penuh kehinaan dan kelemahan. Tapi tubuh rohaniah itu dibangkit dalam ketidakbinasaan, dalam kemuliaan dan kekuatan. Itu tubuh rohaniah. Oke, kita lihat, kita pelajari lebih dalam lagi. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Ya, a life-giving spirit. Jadi roh yang, kalau Adam, a living being, makhluk yang hidup. Tapi manusia roh itu, roh yang memberikan kehidupan. Beda kan? Semakin jelas nggak? Beda kan? Antara tubuh alamiah dengan tubuh sorgawi. Tubuh duniawi dengan tubuh rohani. Tubuh sorgawi. Ya. Makhluk yang hidup dengan ini, roh yang menghidupkan. Siapa roh yang menghidupkan? Yaitu Yesus. Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mulai datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Siapa manusia kedua? Yaitu Yesus. Oke, kita lanjut. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Dan makhluk-makhluk sorgawi dengan dia yang berasal dari sorga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah. Demikian pula kita akan memakai rupa yang dari sorgawi. Ya, ini telah dan ini akan. Nah, jangan perhatikan kata timeline dari telah, akan, ini jangan bingung ya. Akan ini bukan nanti, tapi sudah terjadi. Ketika kita percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Ya, maka kita sudah mengenakan rupa, kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, makanya kenapa kita diberikan, kita memakai tubuh dari surgawi. Manusia rohani, ya, manusia yang telah dibangkitkan, manusia menjadi rupa yang baru telah desain. Karena kenapa? Daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah.
Jadi jangan bingung ya, bukan berarti manusia itu ya menghembuskan nafas terakhir, dikubur, kemudian bangkit lagi tetap dalam daging dan darah. Kenapa? Kalau tetap dalam daging dan darah, nggak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Ya, bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Jadi nggak mungkin kalau masih daging dan darah ini, itu yang dibangkitkan lagi. Bukan itu pemahamannya. Tapi sesuatu yang sangat berbeda. Contoh, air dan minyak dalam satu tempat. Ya, enggak dalam satu gelas lah ya. Air dan minyak. Memang satu gelas, tapi air, minyak, nggak bisa nyatu. Nah, sama, daging dan darah tidak dapat menyatu dalam roh. Tidak dapat mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Roh dan daging itu berbeda, walaupun dalam satu tubuh. Nah, yang dibangkitkan adalah, atau yang dibangkitkan adalah manusia rohnya. Kita lihat, ini ada yang paling penting selanjutnya. Ya, ini pemahamannya ini. Sesungguhnya aku menyatakan kepada suatu rahasia. Ya, suatu rahasia nih, saya katakan tadi ya, suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya. We will not all sleep. Ya, kita tidak akan dalam pengertian mati orang yang tidak percaya, tapi kita akan tidur, dalam katakan tidur ya, kita akan tidur. Tetapi kita semua akan diubah dalam sekejap mata pada waktu nafiri, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Kita semua itu diubah. Ya, diubah. Dalam pemahaman tubuh jasmani kita mati sekarang ya. Sekarang ini dalam pengertian dalam artikan secara fisik matinya, ya. Jangan diartikan secara fisik, tetapi adalah manusia kita, roh kita diubah dalam sekejap mata. Begitu kita percaya Yesus bahwa Dia adalah juru selamat kita, maka kita diubah. Ya. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Nah, jadi orang-orang mati itu, ya, yang dalam keturunan Adam, orang yang tidak percaya, itu mati, dibangkitkan, dan kita yang sudah percaya, kita akan diubah. Ya. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan yang dapat binasa itu mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati itu mengenakan yang tidak dapat mati. Nah, pertanyaan ini kapan? Ya, pertanyaan ini kapan? Ingat nggak tadi saya katakan ada urutan? Ya. Yesus sebagai yang sulung, kemudian kita pada waktu kedatangannya. Nah, ini bicara yang sekarang. Bicara pada saat kita mendengarkan Zoom ini. Ya, bukan bicara dunia orang mati. Nah, kapan kita mengenakan yang tidak dapat binasa? Ya, sekarang. Ya. Karena tubuh kita, daging dan darah ini dapat binasa, dapat mati. Dan itu nggak berubah, ya memang itu. Suatu saat kita akan menghembuskan nafas terakhir, kita dikubur, daging dan darah ini menjadi debu lagi kembali. Debu tanah. Ya, tapi manusia roh kita itu menyatu dengan Tuhan dalam kekekalan. Sekarang pun sudah menyatu dalam Tuhan, karena kita telah diubah. Ya. Jadi, tubuh ini, ya, darah dan daging ini masih mengenakan yang tidak dapat binasa, yaitu manusia roh kita. Nah, dan yang dapat mengenakan tidak binasa, sedang yang dapat mati itu mengenakan tidak mati. Pada saat ini digenapin, dikatakan maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Kapan ini bisa terjadi? Ketika maut telah dikalahkan, ya, pada saat kita yang sekarang mendengar Zoom ini mengenakan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat mati. Maka maut tidak berkuasa lagi atas kita. Memang suatu saat kita menghembuskan nafas terakhir, kita dikubur, ya udah mati. Tubuh kita menjadi tanah lagi, debu tanah. Tapi roh kita masuk dalam kekekalan. Sekarang roh kita yang menyatu dengan Tuhan. Sudah menyatu karena kita sudah diubah manusia roh kita. Begitu diubah sampai selama-lamanya. Kita hanya menunggu kapan nafas ini berakhir. Tubuh yang dapat binasa ini kapan berakhirnya. Pada saat nafas berakhir ya sudah. Kita masuk dalam kekekalan. Ya udah selesai.
Ngapain lagi kalau misalnya ayat ini dipakai untuk nanti sesudah membuskan napas terakhir. Ngapain lagi? Sudah nggak ada apa-apa lagi di sana. Semua sudah masuk dalam kekekalan. Semua telah menyatu dengan Tuhan, apalagi? Apalagi lebih besar ketika kita menyatu dengan Tuhan. Dalam kekekalan ya, sekarang kita masih belum dalam kekekalan, karena kita masih ada di dunia ini. Pada saat suatu kita tidak ada dalam dunia, ini sudah selesai. Nah, inilah yang saya perlu tekankan, bias, kebingungan. Saya pun mengalami hal ini dulu. Saya gini berpikir, Tuhan sudah di dalam saya, ya. Bapa di dalam anak, atau Bapa di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapa, ya. Yesus di dalam kita, kita dalam Yesus. Seakan-akan sudah kebal dosa, seakan-akan sudah kebal dari permasalahan, seakan-akan sudah lepas dari segala sesuatu di dunia ini. Nah, itu biasnya. Padahal faktanya adalah, bisa jadi kita sudah memahami hidup dalam ini. Rasul Paulus katakan tiap hari, padahal Rasul Paulus sudah memahami hal ini. Ya, dulu dia menganiaya jemaat, sekarang dia hidup pada waktu hidup dalam pengertian bahwa kasih karunia Tuhan luar biasa. Dia pun tetap hari lepas hari berhadapan dengan face of death, berhadapan dengan maut hari lepas hari, karena hidup dalam pemahaman itu. Termasuk kita. Kita mungkin sudah melakukan dengan benar, kita sudah hidup benar, kita nggak nyakitin orang dan sebagainya. Tiba-tiba nggak tahu, tiba-tiba ada bencana datang. Ya, bisa jadi. Ya, mungkin aja orang lagi nonton drakor Korea, lagi seru-serunya, udah jam 3 pagi, ya sudahlah, tidur dulu lah. Besok pagi jam 7 saya mau bangun lagi, mau lanjut. Tiba-tiba jam 6 pagi Rusia menyerang Ukraina. Mana ada yang tahu? Tiba-tiba mungkin orang sudah mikir, oh saya oke nih. Ya, ekonomi udah oke. Saya dalam Tuhan sudah berdoa, sudah segala macamnya. Tiba-tiba saya anjlok. Mana ada yang tahu? Nah, itulah makanya kita masalah ketidakpastian ini di dalam dunia. Tapi percayalah, Roh Tuhan yang di dalam kita akan menuntun kita. Maka dikatakan rest in Him. Bukan berarti kita harus mencoba segala sesuatunya untuk baik di hadapan Tuhan, berbuat ini, berbuat itu, enggak. Tapi yang benar adalah, ya udah, saya menyerah, saya beristirahat dan itu dengan kata lain adalah bukan ongkang kaki juga. Saya membiarkan manusia roh ini keluar untuk melakukan perbuatan. Ya, misalnya saya mengasihi Tuhan karena roh Allah, roh manusia roh kita ini yang menyatu dengan Tuhan, penuh cinta kasih dengan Tuhan, mengasihi orang tua, mengasihi sesama. Kita tidak mencuri, tidak korupsi dan sebagainya. Kenapa? Karena ada manusia roh dalam kita yang tidak mau melakukan itu. Bukan supaya kita takut kena hukuman, bukan supaya kita takut sebagai tidak, karena di dalam inilah yang itu keluar. Intinya apa? Rest saja, tenang saja, biarkan manusia roh itu yang berekspresi keluar. Nah, itu poinnya. Itu sekarang loh, saya katakan bukan nanti. Kita lanjutkan di terakhir. Sangat paut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Oke, saya akhiri. Sebelumnya saya simpulkan dulu ya. Nah, lihat, setelah mati karena dosa kita, ya. Yesus telah dikuburkan, Yesus telah bangkit pada hari ketiga. Kemudian, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ya, kepada Kefas, dan 500 saudara yang sekalian. Ini urutannya. Mati, dikuburkan, dibangkitkan, kemudian menampakkan diri. Ya. Kalau tidak menampakkan diri, nggak ada bukti bahwa dia bangkit. Maka dia menampakkan diri. Kemudian, hal yang penting adalah Kristus, Yesus harus dibangkitkan. Kalau Yesus sedang dibangkitkan, maka orang mati juga nggak dibangkitkan. Kita yang percaya juga tidak dibangkitkan. Maka kita semua tetap mati dalam dosa. Kita binasa dalam dosa itu. Makanya Yesus harus dibangkitkan. Ya. Nah, Yesus yang benar adalah, Yesus telah dibangkitkan dari orang mati, kemudian kita yang percaya, ya, kita juga yang sulung, ya, Yesus sebagai yang sulung telah membangkitkan kita juga dari tubuh, dari kematian, ya, karena dari Adam. Nah, kemudian kita sekarang hidup dalam persekutuan dengan Yesus. Nah, sekarang, bukan nanti ya, bukan nanti kita mati. Tapi sekarang, kita hidup dalam manusia roh ini.
Nah, kita hidup dalam manusia roh ini. Nah, urutannya dikatakan adalah Yesus itu yang sulung buat orang yang percaya. Kemudian mereka menjadi miliknya pada waktu dia datang. Ya, kalau dia belum datang, kalau kita memahami dia belum datang, maka kita bukan miliknya. Kan syaratnya itu kan. Kita bisa menjadi miliknya kalau dia datang. Kalau dia tidak datang, kita belum jadi miliknya. Dan kalau kita bukan menjadi miliknya, kita tidak bisa mengaminkan ini. Ya. Nah, karena dia telah datang dan kita menjadi miliknya, di mana pada saat kita menjadi miliknya, kesudahannya sudah selesai. Ini sudah selesai belum? Sudah. Ya, Yesus sudah membinasakan segala pemerintahan dan sebagainya. Dia memegang pemerintahan dan meletakkan semua di bawah kakinya. Kemudian dia telah menyerahkan kerajaannya kepada Allah Bapa. Sudah berakhir. Kemudian yang terakhir adalah yang berdasarkan adalah maut. Kita tidak bisa mengaminkan bahwa maut tidak bisa berkuasa atas kita kalau kita tidak menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kita telah menjadi miliknya pada waktu kedatangannya adalah pada saat yang terakhir dikalahkannya, yaitu maut. Kita sudah tahu bahwa kita dibangkitkan. Nah, sekarang ini kita siapa? Sekarang ini adalah kita mempunyai tubuh jasmani ya, terdiri dari daging dan darah. Tapi kita sudah diubahkan, satu sisi adalah manusia rohani kita telah berubah. Dia ubah sesuai dengan desainnya, sesuai dengan kehendaknya. Maka dikatakan daging itu, tubuh jasmani berbeda dengan tubuh rohani. Nah, ini dikatakan jelas adalah ada tubuh rohani surgawi, ada tubuh duniawi. Dan kemuliaannya pun berbeda. Kemuliaan tubuh surga itu berbeda dengan kemuliaan tubuh duniawi. Ya. Nah, yang ditabur adalah tubuh alamiah. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Nah, dikatakan di sini, Adam menjadi makhluk hidup. Tapi Adam yang terakhir atau Yesus itu memberikan kehidupan, roh yang menghidupkan. Nah, kenapa kita harus memakai rupa dari sorga yang makhluk mengenakan atau dalam pengertian Yesus Bapa di dalam Yesus dalam Bapa, Yesus dalam kita dalam Yesus. Itu maksud dari itunya. Kita dalam ini. Kenapa? Karena daging dan darah ini tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Kenapa? Karena daging darahnya akan binasa. Yang jadi debu tanah. Nah, ini rahasianya adalah bahwa kita itu nggak akan mati loh. Kita itu diubah. Kapan diubahnya? Ya sekarang pada waktu kita percaya bahwa kita adalah ciptaan baru. Nah, hiduplah dalam pemahaman renewing your mind bahwa kita adalah manusia roh. Ya. Kenapa kita harus mengenakan, kita hidup dalam manusia roh ini? Kenapa? Karena tubuh ini dapat binasa. Tubuh ini akan hancur, tubuh dan darahnya akan kembali debu tanah. Nah, dan karena kenapa? Daging dan darah ini itu tidak dapat mengalahkan maut. Tetapi manusia roh itu bisa mengalahkan maut. Kenapa? Karena ada Yesus di dalamnya yang telah mengalahkan maut. Itu menjadi satu. Nah, kemudian terakhir adalah sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Pahamilah dengan roh kita. Bagaimana memahaminya adalah dari dalam keluar, bukan luar ke dalam. Kita memahami kehidupan ini dari dalam kita, roh kita yang ada di dalam Yesus, Yesus dalam kita. Baru kita bisa melihat, oh ternyata kehidupan ini seperti ini loh. Oh ternyata persoalan saya seperti ini. Bukan dibalik ya, bukan dari luar. Bukan kita mencari Tuhan. Kalau di luar adalah kita mencari Tuhannya mana. Dan itu ada kekecewaan semuanya. Tapi ketika kita memahami melihat semua ini dari dalam keluar, dari manusia roh kita, maka kita melihat kehidupan ini seperti apa sih sesungguhnya. Pada saat kita ada persoalan besar, ada persoalan yang begitu rumit dalam hidup kita, kalau kita melihatnya dari manusia roh, Tuhan, saya ingin jalan keluar, saya ingin mujizat-Mu, saya ingin sesuatu yang mujizat besar. Bisa terjadi, oke. Tapi ada kalanya Tuhan bilang, tidak, kamu harus lewatin. Nah, sudah kita lewatin. Persoalannya bukan Tuhan marah kenapa dibangunkan pada saat badai itu. Tapi karena pemahaman mereka yang salah. Mereka bersama Yesus yang punya mujizat, tapi kenapa mereka masih takut? Kalaupun kapal itu karam, kalaupun kapal itu tenggelam, mereka tenggelam bersama Yesus. Itu loh maksud dari kehidupan ini.
kalaupun terjadi sesuatu yang sangat mengerikan dalam hidup kita, kita bersama Yesus. Itu hanya peralihan saja kita pada kekalan. Ya. Tapi, boleh kita berharap mujizat? Boleh. Tuhan mau bisa, puji Tuhan. Kalaupun mujizat itu tidak terjadi, kita punya sesuatu yang hakiki bahwa Yesus di dalam kita dan kita di dalam Yesus. Hadapilah hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Yohanes. Terima kasih Pastor Michael Budijaya atas sharing firman-Nya pada siang hari ini, luar biasa. Sekarang kita akan lanjutkan dengan acara sesi diskusi. Dan acara diskusi ini akan dipandu oleh Bro Suhanda. Silakan Bro Suhanda, waktu dan kesempatannya saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Yohanes. Baik Bapak Ibu sekalian, yang baru pertama maupun yang sudah lama yang mengikuti Zoom ini, kita akan masuk dalam Q&A, yaitu pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Baik, tidak membuang waktu, silakan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, karena ini berbeda dengan apa yang mungkin selama ini kita dengar atau kita mempelajarinya. Silakan. Karena waktu kita terbatas. Saya punya pertanyaan, Pak. Ya, silakan. Pak saja. Di ayat 2 ini aneh, ini mengerikan ini. Artinya saya bacakan saja satu ayat kecil. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah diberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ini hebat ini. Di dalam banyak realitas Kristen, ini hidup ini. Bagaimana ini Pak? Berbicara. Oke, makasih Pak Sipayung. Ini makanya dari pertama saya katakan pada waktu pembuka kan adalah jangan sampai kita sia-sia hidup ini. Dalam pengertian sia-sia gini loh. Kita tetap selamat. Percayalah kita tetap selamat. Ya, kalau selama kita masih percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Tapi kalau nggak dihidupin. Tadi dulu, ya. Dengar dulu. Kita tetap manusia ini ya yang percaya sampai nafasnya terakhir bahwa Yesus adalah juru selamatnya. Ya, dia pasti selamat. Amin. Nah, yang kata Paulus adalah sia-sia gini. Pada saat kita hidup sekarang, pada saat kita hidup sekarang, kita masih menunggu-nunggu, masih bingung. Ini sudah ada Yesus dalam kita, tapi kita masih lakukan ini, lakukan itu, melakukan segala macam. Kebingungan sendiri. Jadi sia-sia kan? Padahal gini, pada saat kita mengharapkan sesuatu, ya, anggap sesuatu mujizat, karena kita perlu ada kejadian dalam hidup kita perlu pertolongan Tuhan, kita perlu mujizat Tuhan. Betul. Ya. Tapi ternyata faktanya tidak seperti itu. Kita menjadi kecewa, kita menjadi marah, kita nggak marah sama Tuhan karena takut sama Tuhan, kita salahkan orang lain. Kita salahkan pendeta kita, saya salahkan segala macamnya. Nah itu sia-sia kan? Padahal seharusnya, oh ya saya mengerti ya, bahwa ini hidup. Bisa saja datang ke semua orang dan saya harus lewatin. Ingat nggak waktu Tuhan katakan, orang membangun rumah ya, di dasar yang berbatu karang, dasar yang pasir. Perhatikan, dua-duanya dihantam badai, dihantam hujan. Tapi yang bertahan siapa? Yang di atas batu karang. Nah, jangan sampai kita orang percaya membangun rumah di atas pasir. Sia-sia kan? Memang membangun rumah itu gampang. Sulit kan membangun rumah, mau di atas karang dan pasir sama-sama harus mengerjakan, harus melakukan pembangunan itu kan? Kapan satu sia-sia? Tapi keduanya percayalah, tetap selama dia percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Tapi sayang aja hidup ini gitu dalam pemikirannya seperti itu. Yang dikatakan sia-sia kita percaya Injil, kita berpegang teguh, tapi kita sendiri dalam kenyataan realita, ya realita saya katakan Injil itu, Yesus itu hidup, kehidupan sekarang, bukan nanti. Nah itu loh. Oke, makasih. Oke, terima kasih Pak, terima kasih. Ya. Kembali lagi saya Pak, untuk merangsang yang lain seperti yang Bapak maksudkan. Ya, oke, sekali lagi. Bahwa keterangan Pak Mikael tadi, kalau nggak saya salah nangkap begini,
bahwa selama ini kita sudah percaya di CCM bahwa Kristus telah datang. Tapi di dalam keterangan Bapak tadi ada juga termaktub akan datang. Itu gimana itu? Yang mana Pak? Mungkin saya ada kelewatan. Yang mana Pak Cipayung? Ya, bahwa kita selama ini sudah meyakini dia sudah datang. Ada di dalam kita, sehingga diistilahkan dengan Christ in me. Ya akan begitu. Tetapi tadi dijelaskan oleh Bapak bahwa akan kedatangannya kelak. Berarti akan datang lagi begitu. Bagaimana? Oh, gini. Kan pemahaman terkait kedatangan, kan ada urutan tadi dikatakan. Saya share aja ya, saya izin share ya. Nah, menurut urutannya, berarti dengan kata lain urutannya harus benar, ya kan? Kristus sebagai buah sulung, kita percaya dong, amin ya, karena dia telah dibangkitkan. Sesudah itu mereka menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Nah, inilah yang sering ada banyak pemahaman. Yang katakan belum, masih menanti, ada yang katakan sudah, ada antara keduanya. Oke. Mari kita lihatin dulu urutan. Maka ada kata kunci, ada urutan, ya. Kalau kita mengatakan bahwa dia belum datang, ya, berarti ayat yang di bawah ini dari sini sampai ke sini nggak usah diaminkan. Nggak bisa dong. Dari 1 langsung 3. 1, 2, 3, dan seterusnya kan. Nah, ayat yang di bawah ini, ya, kemudian timbang sudah dan sebagainya ini, musyantra di minus maut ini, bisa terjadi, ya. Perhatikan, ayat ini bukan bicara Yesus, bukan bicara untuk Yesus, bicara kepada orang. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Orang itu berarti kita kan, semua yang percaya. Urusan harus benar bahwa Kristus sebagai yang sulung. Sesudah itu, kita atau mereka menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kapan kita menjadi miliknya? Pada waktu dia telah datang. Kalau dia sudah datang, maka ini sudah tergenapin semuanya. Nah, pertanyaannya dia sudah tergenapin belum? Sudah kan? Ya berarti dia sudah datang. Simpel kan? Nah, itulah seperti itu, Pak. Ya, Pak JK. Oke lah, karena Ya, jadi panjang juga ini. Terima kasih kesempatan kepada yang lain. ya, silakan yang lain. Itu jelas tadi dijelaskan. Silakan yang lain. Kalau belum ada yang lain, aku tambah-tambahin dikit supaya mungkin bisa ini ya. Ya, silakan Pak Yusan. Terima kasih Pak Budi. Saya kira uraiannya sangat jelas dan sangat tepat. Mantap sekali. Tadi dikatakan barusan itu menurut urutannya. Itu jelas sekali, yaitu pada kedatangannya. Terus dikatakan kemudian. Artinya kemudian itu yaitu mengalahkan maut, terus kemudian ini itu. Jadi kalau tanpa kedatangannya itu yang kemudiannya yang di bawah ini ya tidak terjadi. Makanya ini udah jelas banget poinnya di situ. Nah, lebih daripada itu, tadi Pak Dudi mengatakan jangan lupa kata-katanya ini apa ya mungkin Indonesianya kurang jelas ya. Tadi Pak Dudi udah memperingati di situ, yaitu dengan kata-kata akan ini seharusnya tidak demikian. Kalau kita lihat bahasa Inggrisnya pun tidak demikian. Jadi artinya misalkan kita ini apa ditabur dalam tubuh alamiah. Kemudian dibangkitkan dalam tubuh rohaniah. Nah, ini semua dua-duanya ini present tense di dalam Inggrisnya itu. Ini kejadian pada saat yang bersamaan. Sewaktu kita percaya Tuhan, ya alamiah kita ini yang sudah ditaburkan ini, setelah kita percaya ini, kita pun memperoleh kebangkitan tubuh rohaniah. Jadi bukan lagi yang namanya tubuh rohaniah apa ini nanti gimana, tidak, tapi itu terjadi di dalam bersamaan time frame yang bersamaan itu. Yang kedua, kata-kata tubuh ini banyak teman-teman, banyak kalangan yang lain selalu dikonotasikan ya kalau tubuh ya pasti sesuatu yang terbentuk yang bisa dilihat,
secara kasat mata, dan itu tuh namanya tubuh, makanya tubuh manusia. Ya, tidak demikian, karena tubuh yang dimaksud itu bisa letterlek, bisa figuratif. Contohnya gampangnya gini, tubuh Kristus, apakah ini satu hal yang bisa kita lihat? Nggak mungkin pakai istilah tubuh, tetapi inilah mengungkapkan keseluruhan di dalam universalnya ini. Tubuh Kristus ini adalah merepresentasikan seluruh umat-umat yang percaya ini di dalam tubuhnya yang tidak dalam bentuk letterlek, tidak dalam bentuk jasmani yang bisa dilihat dan sebagainya. Nah, inilah kita ini yang tadi Pak Dudi katakan kita ini sudah menjadi manusia roh, kita memiliki tubuh rohania. Apa ini semua terkonek di dalam pemahamannya itu gitu. Jadi inilah jangan sampai kita terkecoh dengan kata-kata tubuh ini terus konotasinya udah langsung menjurus kepada yang jasmania yang bisa dilihat, bukan demikian. Nah, ini mungkin satu hal yang perlu kita renungkan yang baik. Nah, ketiga yang terakhir nih. Tadi Pak Dudi menjelaskan yaitu ada kata-kata nafiri yang terakhir. Ini pun juga menandakan time frame yang jelas. Nafiri itu, meniupkan nafiri, sangkakala, itu semua dalam merupakan ritual-ritual yang merupakan bagian dari perayaan yang tercantum di dalam hukum Taurat. Nah, kenapa dikatakan nafiri terakhir? Itu memaknai bahwa ya itulah saat kedatangannya Tuhan, itulah nafiri terakhirnya itu, perayaan-perayaan itu berakhir. Sudah tidak akan ada lagi sejak kedatangannya Dia itu. Nah, inilah saya kira dari situ tercermin beberapa hal yang bisa memberikan penjelasan, pengertian, dan pemahaman yang jelas mengenai time frame hal-hal yang berkaitan dengan semuanya ini. Ini aja. Terima kasih. Ya, Thank you, Bro. terima kasih.